Mereka sedang ngobrol ramai dan tertawa-tawa saat ada dering dan kode merah di laptop Andre. Itu tanda ada yang tidak beres di rumahnya. Dan sekian detik kemudian terdengar bunyi ledakan yang sangat keras menghancurkan rumah itu. Diiringi teriakan Maya dan Mika yang mendengar bunyi ledakan itu. Dan hanya tampak warna merah percikan darah di layar kamera handphone mereka. Lalu hitam dan gelap. 3, 2, 1. Hai my dear Risti, maaf aku baru aktif, novel Bos Tampan yang mati rasa. Katanya dia playboy, padahal dia tidak pernah menggombal apalagi merayu para gadis itu. Para gadis itulah yang mengejar dan mendekatinya, karena katanya dia ganteng dan dia pintar. Tapi banyak pula yang jatuh cinta padanya karena Gail itu cuek dan agak pendiam. Para gadis itu bahkan ke rumahnya dan akan rela menunggu sekalipun Gail masih tidur. Gail sangat sayang dan sangat mengagumi pamannya Mark. Tapi dia sama sekali tidak ingin dikenal sebagai playboy seperti pamannya itu, apalagi bernasib seperti pamannya. Gail bukannya tidak peduli pada para gadis itu, tapi hatinya sudah tertancap sangat dalam pada seorang gadis. Gadis yang dia tahu tidak akan mungkin dimilikinya, tapi Gail tidak peduli. Dia sudah jatuh cinta pada gadis itu sejak kecil. Gadis kecil yang dulu memberinya boneka. Gadis kecil itu Amara. Gail menyimpan hati dan cintanya hanya untuk Amara. Gail sadar kalau Amara adalah sepupunya. Dia tidak bisa memilikinya, tapi dia tetap menyimpan cintanya itu di hatinya. Saat Amara datang ke Indonesia, Gail ingin menemui Amara. Tapi setelah tahu kalau Amara bekerja pada pamannya Mike, Gail membatalkan niatnya itu. Dia hanya selalu melihat Amara dari kejauhan. Setelah Amara pergi lagi, Gail tetap menyimpan cintanya itu seperti sebelumnya sejak dia kecil. Jadi saat Gail bertemu dengan Mahadewa Putra Dirgantara adiknya Amara, Gail sangat senang. Dewa benar-benar seperti dewa penolong bagi Gail. Karena terkadang Dewa bermain game bersama Gail dan meminjamkan laptopnya pada Gail. Di laptop Dewa itu ada foto-foto Amara, ada nomor handphone Amara, juga ada email Amara. Gail pun mulai memberanikan diri untuk mengirim pesan ataupun email pada Amara. Mereka berdua bercerita apa saja. Itu sebabnya Gail tahu Amara menyimpan cintanya pada seseorang. Dan itu memang pengakuan Amara, walau Amara tidak mengatakan siapa orangnya. Walau mereka berdua selalu berkomunikasi, tapi Amara selalu menolak tiap Gail ingin telepon ataupun video call. Malam itu, Gail sedang video call rame-rame dengan Om Andre dan Oma Mikanya saat ada email masuk di laptopnya. Itu email dari Amara. Kak Gail sedang apa? Ara lagi bosan nih, tulis Amara di emailnya. Gail tersenyum. Tumben bosan, biasanya kerja terus, Kak Gail selalu dituduh jadi pengganggu. Ini kita lagi video call rame-rame dengan Oma Mika dan Om Andre, balas Gail. Ara ingin lihat Oma Mika dan Uncle Dokter, tapi nggak boleh bersuara ya kak. Dan jangan bilang Ara ada ya kak. Balasan email Amara yang tentu saja membuat Gail senang. Sesaat kemudian handphone Gail berbunyi, Amara video call. Itu hal yang sangat luar biasa bagi Gail. Dia sampai tidak bisa berkata apa-apa saat wajah Amara muncul di kamera handphonenya. Jantungnya berdegup sangat kencang. Bagi Gail, video call kali ini adalah interaksi kedua mereka sejak mereka kecil dulu. Gail yang agak gugup langsung mengarahkan handphonenya diam-diam ke handphone Maya yang lagi video call dengan Andre dan Mika. Gail melihat mata Amara yang berkaca-kaca saat Amara melihat Mika dan Andre. Gail ikut terharu. Walau Amara mungkin tidak pernah merasakan rindu padanya, tapi Gail bisa memahami rindu yang Amara rasakan pada Mika dan Andre. Gail sedang terpaku pada Amara di layar handphonenya saat ledakan itu terdengar. Dan saat bunyi ledakan keras itu, bukan hanya Mika dan Maya yang menjerit, tapi Amara juga. Sampai Alana yang mendengar teriakannya langsung berlari ke kamarnya. Ara, ada apa nak? Tanya Alana. Uncle, Uncle. Amara sudah menangis histeris, tak bisa menjawab Alana yang sudah ikut panik melihat Amara begitu. Uncle? Uncle siapa? Alan? Andre?
Alana langsung mengambil handphone Amara dan menelpon Mark, tapi tidak bisa dihubungi. Begitu juga dengan Andre, juga Alan. Alana langsung memeriksa riwayat panggilan Amara. Gail? Alana menelpon Gail, tapi lama baru diangkat. Ara, kakak mau ke rumah Om Andre dulu, mau tahu ada apa di sana, teriak Gail dengan panik. Ini Tante Alana, Gail, ada apa? Ara histeris nih, kata Alana berteriak juga karena suara Amara yang menangis menjerit-jerit. Belum tahu Tante, tadi lagi video call rame-rame terus ada yang meledak. Belum selesai jawaban dari Gail, Alana sudah menutup telepon itu dan langsung menelpon Mike. Iya Nyonya, sudah ada orang di sana, saya suruh untuk mencari tahu. Saya diberitahu Nyonya Mika dan disuruh ke sana, saya sementara dalam perjalanan Nyonya, kata Mike. Alana mencoba menelpon Alan lagi. Kali ini Alan mengangkatnya. Nak, Kak ada apa? Suara Alana lebih panik. Gimana bisa dia nggak panik? Gail bilang ada ledakan, Mike juga bilang ada ledakan. Dan Amara histeris. Uncle, Andre, itu pasti Andre. Alana panik, tenang dulu, kakak juga belum tahu ada apa, tapi di laptop kakak itu ada signal merah. Itu tandanya bom nak, titik lokasinya di rumah Andre. Aku telepon Andre dan Mark tapi tidak bisa dihubungi. Kakak sudah siap ke sana sekarang, kata Alan. Bom? Alana langsung lemas dan mulai terisak. Nak, apa kau tahu Dewa ada di Indonesia? Tanya Alan. Apa? Dewa? Dia lagi studi tour ke Australia, Kak. Tidak, Nak. Dia ada di sini. Dewa ada dengan papanya. Jelas Alan. Gantian Alana sekarang yang histeris. Ara, tolong pesanin tiket yang paling cepat untuk Mama. Ara, tunggu dan jaga di sini, kata Alana langsung lari ke kamarnya. Alana sudah sampai di Indonesia beberapa jam setelah kejadian, tapi Alana tidak mau menampakkan diri. Dia sangat tahu ada yang ingin menjebaknya. Orang yang ingin tahu pasti menghitung lamanya penerbangan. Dan dari perkiraan waktu yang dibutuhkan Alana untuk sampai di Indonesia itu, mereka bisa mengira-ngira di negara mana Alana tinggal sekarang. Alana sama sekali tidak ingin lawan atau musuh-musuh Mark mengetahui di negara mana Alana dan anak-anaknya tinggal. Alana tidak ingin anak-anaknya dalam bahaya karena masalah keluarga Mark ataupun masalah perusahaan Dirgantara Company. Dan sejauh ini Alana sudah berhasil menutupinya, bahkan dari Mark juga Andre. Itu sebabnya 9 jam kemudian baru Alana menampakkan dirinya dan orang-orang dari Dirgantara Company atau mata-mata dari lawannya mengetahui keberadaan Alana. Dan mereka langsung menebak-nebak Alana tinggal di negara mana berdasarkan waktu jam penerbangan dan waktu Alana terlihat. Itu semua sudah diperhitungkan Alana. Oh, jadi dari waktu bom meledak sampai dia terlihat itu sekitar 9 jam. Cepat kamu cek negara mana saja yang penerbangannya ke Indonesia butuh waktu sekitar 8-9 jam itu. Setelah itu persempit negara mana saja yang ada di jadwal penerbangan hari ini. Segera perintahkan dan kirim orang-orang kita ke negara-negara itu. Cari tahu keberadaan anak-anaknya. Kalau kita cepat, kita akan menjadi pemilik saham Dirgantara Company. Setelah itu, segera laporkan pada saya. Perintah seseorang pada orang yang mengamati di lokasi ledakan. Mike si pelindung memotret orang itu. Sejak sampai, Alana sudah mendengar laporan dari Mike si pelindung dan dia juga mencari keberadaan Mark dan Dewa. Mike si pelindung merasa bersalah. Dia melalaikan tugasnya untuk menjaga keamanan Mark dan Dewa. Alana membayarnya untuk itu. Alana merasa sangat panik, tapi dia berusaha menenangkan dirinya sendiri. Dengan tenang, dia berusaha menemukan orang-orang yang dia sayangi. Andre, Mark, dan Dewa. Alana menangis pada dokter kepala rumah sakit yang juga terpukul karena belum mendapat kepastian tentang kabar Andre. Berita-berita di media cetak juga media elektronik semuanya mengatakan tidak akan ada orang yang bisa selamat dari ledakan yang sedahsyat itu. Mika, Maya, dan suami serta anak-anak Maya menangis tak jauh dari rumah Andre yang sudah hancur berantakan. Maya panik, tapi dia sangat khawatir dengan keadaan ibunya Mika. 2 kali Mika harus merasakan kehilangan anak.
Dan bila ada goncangan mental lagi, Mika takkan bisa sembuh lagi. Amara berusaha tidak menarik perhatian. Dia menyelinap dan secepat mungkin menelusuri lorong sempit yang hanya bisa dilewati oleh satu orang itu. Itu jalan rahasia menuju rumah Andre. Lorong yang sangat sempit, tidak seperti jalan rahasia yang ada di Rumah Putih yang lebih lega dan bisa dilewati oleh kendaraan beroda dua. Sampai di batas yang ada pintu besi, Amara mendorongnya dengan hati-hati. Dulu waktu dia masih sangat kecil, saat pertama kali dia ke Indonesia, dia dengan maminya tinggal di rumah uncle dokternya. Amara selalu sendiri dan sering ditinggal kerja oleh maminya. Dia selalu bermain petak umpet sendirian. Sekali waktu, uncle dokternya itu lagi mandi, Amara bersembunyi di lemari pakaian uncle-nya itu. Karena takut ketahuan, Amara lama bersembunyi di situ. Tanpa sengaja, dia melihat uncle dokternya itu menghilang dari lemari pakaian itu. Amara mengikutinya. Sejak itu, Amara sering bermain sendirian di lorong itu, seperti dia juga sering menghilang saat di Rumah Putih. Amara mengingat-ingat jalan yang dulu sering dia lewati. Ada 2 lorong, satu buntu dan lorong satunya menuju tangga di bawah kamar Andre, persis di samping dinding ruang bawah tanah. Dia menemukan tangga itu, tapi dia tidak bisa membuka pintu lemari itu. Sebelum masuk lorong rahasia tadi, Amara sudah memeriksa terlebih dahulu situasi keadaan rumah Andre itu. Walaupun hancur berantakan, tapi tidak semua rata dengan tanah. Tadi juga dia sempat mendengar kata-kata polisi bahwa tidak ditemukan tubuh manusia satupun di antara reruntuhan itu. Itu berarti ada harapan uncle dokternya itu bisa selamat dan kemungkinan ada di suatu tempat di bawah reruntuhan itu. Amara mengingat saat video call berlangsung beberapa kali Andre pindah tempat. Andre ada di meja makan, lalu pindah ke dapur dan kembali ke meja makan, lalu dia masuk ke kamarnya dan ada satu tempat seperti ruangan yang tidak dikenal oleh Amara. Padahal dia hafal sekali semua ruangan di rumah itu. Amara berusaha mencari, tapi tanpa alat bantuan itu akan membutuhkan waktu yang lama. Dia menelpon adiknya, armada perangnya. Sejam kemudian, Amara mendapat kiriman titik lokasinya. Tadi selama sejam dia menunggu, Amara sempat keluar dulu dari lorong sempit itu untuk membeli martil dan beberapa alat yang dia butuhkan. Hari sudah menjelang subuh. Di atas kepalanya masih terdengar suara-suara orang melakukan pencarian dan penyelidikan TKP. Dia harus pelan-pelan supaya tidak menimbulkan suara. Amara mulai bekerja dengan rasa takut juga rasa sedihnya, tapi dia memupuk harapan di hatinya. Uncle, bertahanlah. Ara tahu Uncle masih hidup. Ara bisa merasakannya. Jangan mati, Uncle. Tolong, gumam Amara dengan air mata. Sementara tangannya mencampur beberapa bahan kimia untuk melelehkan tembok di titik yang dikirim adiknya. Selama Amara bekerja itu, adiknya juga ikut tidak tidur dan memantau kakaknya. Kalau maminya tahu dia ada di Indonesia dan adiknya ikut bekerja sama, maka dialah yang akan dapat hukuman. Hukuman apapun akan dia terima, yang penting uncle dokternya. Amara terus berusaha dengan air mata, dengan harapannya, dan dengan keringat yang mengucur. Dan sedikit demi sedikit, dinding itu mulai rontok tanpa suara. Amara masuk dan sangat terkejut. Ada 2 tubuh tergeletak bersimbah darah. Itu papa putranya, Mark, dan uncle dokternya. Dia menangis sambil memeriksa keduanya apa masih bernapas atau tidak. Papa, uncle. Amara tahu dia tidak bisa membawa 2 tubuh itu keluar dari situ. Mau tidak mau, Amara menghubungi maminya, Alana. Alana tak sadar dan tak sempat berpikir kenapa Amara ada di situ. Dia dan Mike langsung masuk ke lorong rahasia sesuai dengan petunjuk dari Amara. Amara melakukan apa yang bisa dilakukan untuk menolong Mark dan Andre sambil dia menunggu Alana tiba di tempat itu. Walau dia menangis, tapi dia sangat senang 2 laki-laki tercintanya itu masih hidup. Papanya sepertinya pingsan, sementara uncle dokternya masih terdengar suara mengaduh. Mar, mas bro, dia
Andre berusaha mengumpulkan kesadarannya. "Shh, tenanglah, Uncle pasti akan selamat. Bertahanlah, ini Ara, Uncle," bisik Amara pada Andre. Andre ingin membuka matanya, tapi dia merasa sangat sakit, matanya perih. Tapi dia mengingat sesuatu. "Shh, itu suara yang sama persis dengan orang yang menyelamatkan dan menariknya dulu di hutan saat dia disekap menggantikan Julio." Andre pingsan. Nah, my dear Risti, apa ada yang terungkap kali ini? Ada yang ingat nggak? Bye-bye. Mwah. Shh. I am sailing home again, across the sea.